Kita buka tanya jawab. Ada yang nanya tidak? Bagaimana ini Ustaz? Saya nggak suka lihat orang bawaannya cemberut dan orang yang menampakkan kedengkian atau tidak senangnya dia kepada saya. Memang semua orang nggak suka itu. Antum kalau ketemu orang cemberut, seneng nggak Pak? Nggak seneng kan? Makanya antum jangan cemberut sama orang. Kita pengen orang lain senyum sama kita, tapi kita cemberut sama dia. Bagaimana? Maka dari itu kita pun harus senyum sama orang. Kecuali sama lawan jenis nggak boleh. Ya, senyumnya sama perempuan gimana? Maka dari itu ikhwatul Islam azanillah, kata Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang masa fitnah, beliau bersabda, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah." Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan ke dalam api neraka, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Antum suka orang lain tidak cemberut, antum jangan cemberut sama mereka. Kita ini terkadang kurang bisa mengamalkan ini, Pak. Kita sudah tahu tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah, tapi ketemu sama saudara terkadang nggak mau senyum. Senyumnya mahal, Pak. Mahal sekali. Padahal cuma senyum doang dapat sedekah luar biasa. Iya. Nah ini memang kita tidak suka orang lain cemberut sama kita, memang nggak suka. Tapi cemberut jangan dilawan dengan cemberut. Dia cemberut kita senyum. Ya, nggak masalah dia cemberut. Yang penting saya sudah mendapatkan pahala sedekah. Dia nggak dapat pahala sedekah. Kalau ada orang memperlihatkan ketidaksukaannya kepada kita, ya sudahlah, itu kan dosa dia. Makanya kata Rasulullah bersabda, wa inimru'un ayyaraka bima bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu ya bi amrin ya huwa fihi wada'hu wa baruhu alaihi wa ajruhu lak. Kalau ada orang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan yang ada aib pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat kamu. Selesai kan enak. Terkadang kita ini panasan, Pak. Hatinya merasa panas ketika orang itu apa? Cemberut sama kita. Akhirnya kita lawan dengan cemberut lagi. Ada orang yang menggibah kita panas, akhirnya kita lawan dengan gibah lagi. Ada orang yang meledek kita, akhirnya panas, kita lawan dengan meledek lagi. Padahal kata Rasulullah, jangan. Biarkan pahalanya buat kamu, dosanya buat dia. Iya, subhanallah. Auratul mar'ah jami'u badaniha ilal wajh wal kaffain. Aurat wanita seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Apakah hadis ini dhaif? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hadis Asma bintu Abu Bakar itu, di mana Rasulullah bersabda kepada Asma, "Hai Asma, wanita kalau sudah balik maka tidak boleh terlihat dari wajah badannya kecuali wajah dan telapak tangan." Syekh Albani mengatakan hadis itu hasan karena ada dua jalan yang saling menguatkan. Sementara Syekh Mukbil mengatakan hadisnya lemah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum menutup wajah atau cadar. Apakah wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh banyak ulama di Saudi di zaman ini. Adapun di Indonesia yang mewajibkan itu pendiri Nahdlatul Ulama NU, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mewajibkan cadar. Alasannya karena wajah wanita itu yang paling memfitnah. Antum ketika nador perempuan lihat kaki apa lihat wajah? Ya, karena ya wajah lebih memfitnah daripada kaki, sedangkan kaki saja harus ditutup, apalagi wajah. Sementara sebagian ulama mengatakan ya bercadar itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib.
berdasarkan hadis Asma tadi, dan juga beberapa riwayat diantaranya hadis bahwa Bilal, ya, waktu itu Rasul mendatangi wanita lalu menyuruh mereka untuk bersedekah. Lalu kata Bilal, seorang wanita yang pipinya kemerahan berdiri. Itu Bilal mengatakan pipinya kemerahan, berarti dia nggak pakai cadar dong. Ya. Demikian pula dalam satu riwayat bahwa Abbas bin Abdul Muttalib yang membonceng di atas keledai Rasulullah SAW. Kemudian datanglah para wanita. Lalu Abbas pun melihat mereka. Lalu Rasulullah pun kemudian memegang kepala Abbas dan dipalingkan ke arah yang lain. Itu menunjukkan para wanita tersebut tidak memakai cadar. Ya. Dan dalil-dalil yang sangat banyak yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dan itulah pendapat yang rajih, bahwa memakai cadar tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Tapi sunnah itu bagusnya dilakukan. Ya, apalagi ukti-ukti yang ya, wajahnya cantik, masya Allah, ya, bikin mata kelilipan. Bolehkah mengikuti kajian yang di dalamnya banyak kebatilan, ya, dan berbicara selalu tanpa dasar ilmu? Bapak, kita menuntut ilmu itu kepada ahli, bukan kepada orang yang pintar ngomong, Pak. Kalau pintar ngomong banyak, tapi yang betul-betul ahli sedikit, Pak. Kalau Bapak belajar komputer sama orang yang gak lulus-lulus ujian, gimana? Gak mau lah. Saya maunya sama orang yang ahli. Itu masalah dunia, Pak, apalagi masalah akhirat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh." Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang memang telah sempurna keahliannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Ibnu Mubarak ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata, al-asagir hum ahlul bidah. Al-asagir mereka adalah para ahlul bidah. Ibnu Umar berkata, dinak fa inna ma huwa damuk wa lahmuk khudh 'anil ladina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladina ma'lu. Kata Abdullah bin Umar, seorang sahabat, agamamu jagalah, agamamu jagalah, ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Makanya guru yang harus kita ambil itu pertama ahli dalam bidangnya, yang kedua lurus akidah dan manhajnya, yang ketiga kata Ibnu Jamaah akhlaknya baik. Karena kita belajar kepada guru bukan hanya sebatas ilmunya, tapi kita belajar apa? Akhlaknya. Itu penting. Akhlak Islam azani Allah, ya. Ya. Bagaimana sikap terhadap suami yang masih suka berbuat maksiat? Ibu, biarlah suami berbuat maksiat, asal ibu jangan berbuat maksiat sama suami. Bukan berarti saya membiarkan ibu mendiamkan suami, tidak. Maksudnya saya adalah jangan membalas maksiatnya suami dengan maksiatnya ibu kepada suami. Tetap ibu memberikan nasihat kepada suami, mengingatkan bahwa itu maksiat. Bang, ini kan nggak boleh. Ini dalilnya, Bang. Ada dalil Al-Quran. Ya. Ternyata setelah diberikan nasihat, suami masih maksiat. Akhirnya ibu cemberut, nggak mau melayani suami. Malah ibu berbuat maksiat sama suami. Akhirnya sama-sama berbuat dosa. Salah. Makanya kata para ulama, dosa jangan dilawan dengan dosa. Ya. Kalau suami berbuat maksiat, kita hanya sebatas memberikan nasihat yang bermanfaat. Tapi kita tidak boleh, ibu tidak boleh, ya, kemudian malah cemberut sama suami, tidak mau melayani suami. Jangan. Terkadang ibu, ya, kita dahulu ibu menikah sama dia kenapa? Ya saya sama-sama senang. Ya, ibu tahu nggak dulu berbuat maksiat? Ya sama-sama berbuat maksiat sih. Ya akhirnya saya menikah. Alhamdulillah sekarang saya dapat hidayah. Alhamdulillah ibu sekarang dapat hidayah. Sekarang bagaimana ibu berpikir supaya suami ibu dapat hidayah? Dulu ibu menikah sama-sama berbuat maksiat kan? Nah sekarang bagaimana supaya sama-sama dapat hidayah? Sabar bu.
Karena manusia itu tak mudah seperti kerbau. Kerbau itu tinggal dimasukkan tali ke hidung, tarik kemana saja mau. Tapi manusia punya ego, manusia punya hawa nafsu. Untuk mendakwahi manusia butuh kepada apa? Kesabaran, waktu. Insya Allah mudah-mudahan ya, dalam waktu dengan kesabaran ya, doa, keikhlasan, insya Allah suami mendapatkan hidayah suatu ketika nanti. Apa hadis afdalu sholatil mar'i fil bait ilal maktubah, seutama-utamanya sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu. Artinya bahwa sholat sunnah itu di rumah lebih utama daripada sholat sunnah di masjid. Bahkan dalam riwayat Tabrani, sholat sunnah di rumah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sunnah di masjid. Kecuali kalau bapak mau itikaf di masjid, menunggu dari satu sholat sampai sholat berikutnya, maka pada waktu itu tentu kita sholat di masjid ya. Ketika suami yang suka memberikan uang kepada keluarganya tanpa memberitahu kepada istri, timbul rasa prasangka dan iri hati. Apakah itu penghalang hidayah? Nah, ini Bu, harus dilawan. Harus dilawan. Kenapa, Bu? Ibu seorang istri harusnya membantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Suami itu harus lebih berat kepada orang tuanya daripada harus kepada istrinya. Sedangkan istri harus lebih berat kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Itu yang ditunjukkan oleh dalil. Dalam satu riwayat Abu Daud dalam sunannya, ada seorang wanita tidak mau menikah. Lalu ayahnya mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku nggak mau menikah." Dipanggil oleh Rasulullah, "Kenapa kamu nggak mau menikah?" Kata wanita ini, "Hai Rasulullah, kabarkan dulu kepadaku, apa hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya?" Kata Rasulullah, hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya, kalau badannya penuh borok dan mengeluarkan nanah lalu dijilat, itu belum melaksanakan haknya. Masya Allah, saking besarnya hak suami terhadap apa? Istri. Bahkan sampai Rasulullah bersabda, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, aku akan perintahkan istri sujud ke suaminya, bukan ke orang tuanya. Tapi sujud itu hanya kepada Allah. Adapun suami kepada orang tua, naam, berdasarkan hadis bahwa dahulu kata Rasulullah, hadis ini sahih dari Muslim ya. Dahulu ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ada batu jatuh dari gunung menutup pintu gua. Lalu 3 orang ini berkata, kita tidak bisa selamat kecuali dengan tawasul dengan amalan soleh kita. Yang satu berkata, "Ya Allah, dahulu saya punya 2 orang tua yang sudah tua, dan selalu saya memberikan susu kepada mereka berdua. Suatu malam, suatu hari saya terlambat pulang, sehingga kemalaman saya dapetin orang tua saya sudah tidur. Lalu kemudian saya pun peras susunya. Lalu saya datang, ternyata mereka sudah tidur. Saya tunggu terus sampai pagi. Sementara anak-anak dan istri saya kelaparan. Saya tidak mau mendahulukan orang tua saya mendahulukan istri dan anak saya di atas orang tua saya. Saya tunggu sampai akhirnya mereka bangun, lalu saya pun memberikan susu. Setelah itu saya berikan kepada anak istri saya. Ya Allah, kalau memang itu amal kebaikan yang saya ikhlas karenanya, tolong bukakan, selamatkan kami dari ini." Bergeser batunya sedikit. Makanya ibu, ya, kalau suami memberikan tanpa memberitahu ibu, itu sudah hak suami. Ibu jangan marah, karena ini sudah syariat kita. Tapi ibu berusaha berpikir bagaimana ibu bisa mendapatkan pahala besar dari suami. Saya ingin dapat pahala. Pandanglah suami sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan surga. Karena wanita itu, Bu, mudah masuk surga dan mudah masuk neraka. Mudah masuk surga kapan? Ketika dia bakti kepada suami. Mudah masuk neraka kapan? Ketika dia durhaka kepada suami. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu." Coba kamu lihat bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Jadi kalau ibu merasa iri, ya udahlah, merasa iri simpan saja di hati. Minta kepada Allah supaya dihilangkan. Kemudian dukunglah, Mas. Silahkan kamu berikan kepada orang tuamu.
selama kamu tidak mendolimi saya, karena saya dukung kamu berbakti kepada orang tua. Jangan sampai ibu menjadi sebab suami ibu masuk ke dalam neraka. Gara-gara ibu cemburu, akhirnya suami tidak berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya suami ibu masuk neraka gara-gara ibu. Jangan sampai. Kalau ibu cinta sama suami, dukunglah suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Iya. Afwan Ustadz, masalah hasad tadi, terkadang ketika kita sakit hati terhadap orang lain dan kemudian sudah memaafkannya, sudah melupakan. Tapi kalau ketemu dengan orang itu, maka hal yang dilakukannya teringat lagi itu Ustadz. Bagaimana cara menghilangkan? Pak, bukan akhlak yang baik kita mengingat kesalahan orang terus, Pak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, inna min usyri akhlaqir rijal, ya sesungguhnya 1/10 akhlak seseorang adalah at-taghaful, melupakan kesalahan orang lain. Kalau orang melupakan kesalahan orang lain, udahlah, ya, dia juga manusia seperti saya. Kalau dia pernah berbuat salah, saya juga mungkin pernah berbuat salah. Sama-sama manusia. Lalu dia lupakan, itu termasuk akhlak yang baik. Yang susah itu kalau kita selalu mengingat kesalahan dia. Selalu mengingat kesalahan dia, akhirnya apa? Tapi biasanya Pak, memang ketika hati kita sakit, kemudian kita sudah maafkan, kita belum bisa melupakan dalam beberapa waktu. Itu lumrah. Yang susah itu kalau seumur hidup ingat terus. Itu tidak baik. Ya, berusahalah untuk lupakan kesalahan-kesalahan itu, apalagi dia sudah minta maaf, apalagi dia sudah memperbaiki dirinya. Ya, lupakan. Dia manusia seperti saya. Kalau dia punya kesalahan, saya juga manusia. Tak ada gading yang tak retak. Ya. Utamanya para ibu-ibu itu sholat di rumah atau di masjid? Ya, kalau berbicara tentang mana yang paling utama, ya tentu di rumah buat ibu-ibu, sholat wajibnya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, jangan. Wa buyutuhunna khairun lahun, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Nah, tapi kan Ustadz ada kajian, nggak masalah. Rasulullah mengatakan jangan mencegah para wanita untuk pergi kemana? Ke masjid. Ya. Maka dari itu ibu-ibu jangan melanggengkan sholat di masjid terus. Yang lebih utama ibu sholat di rumah. Bahkan Rasulullah mengatakan sholatul mar'ah fi baitiha, sholat seorang wanita di kamar tidurnya lebih utama daripada sholatnya di bagian rumah yang lainnya. Semakin tersembunyi semakin besar pahalanya. Makanya cari oleh ibu bagian rumah yang paling tersembunyi, sholat di situ. Itu besar, lebih besar pahalanya, Bu. Bukankah Al-Quran menganjurkan kaum mukminin laki-laki dan perempuan untuk meramaikan masjid? Iya, Bapak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kaum mukminin untuk meramaikan masjid. Adapun ummahat, Rasulullah sudah sebutkan lebih baik di rumah. Tapi kalau perempuan mau pergi ke masjid boleh, silahkan. Tapi yang lebih utama di mana? Ya, makanya Al-Quran dan hadis tidak boleh ditabrakan. Kenapa? Karena perintah memakmurkan masjid umum, sementara anjuran wanita untuk sholat di rumah khusus. Kaidah usul mengatakan apa? Yang umum bertemu dengan yang khusus, ya keumumannya dikhususkan. Ya. Bagaimana menjaga diri dari sihir? Apa benar kata orang bahwa sihir itu bisa ditanam di rumah orang tidak disukai? Menjaga diri dari sihir, Pak, itu jangan cara berzikir. Menjaga zikir pagi petang, menjaga zikir masuk rumah, menjaga zikir ketika mau tidur, bangun tidur, ketika mau pakaian, mau keluar rumah. Kalau kita jaga itu zikir-zikirnya, insya Allah Allah lindungi kita. Sebenarnya disebutkan dalam hadis,
Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan 5 perkara. Di antaranya yang kelima apa? Alaikum bidzikrillah. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Karena orang yang berzikir kepada Allah itu perumpamannya seperti orang yang dikejar oleh musuh, lalu ia berlindung di dalam sebuah apa? Istana yang kokoh. Demikian pula orang yang berzikir kepada Allah berlindung dalam sebuah benteng yang kokoh dari godaan setan yang terkutuk. Makanya jangan lupa tuh banyak berzikir. Kalau kita kan jarang zikir, masuk rumah nggak berzikir, akhirnya setan berkata, malam ini aku dapat tempat tinggal. Makan nggak berzikir, setan berkata, malam ini dapat makan malam. Senang setannya, Pak. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari pribadi saya, dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.